sahabat UNW, selamat pagi Pak Moko. Selamat pagi, mari. Lumayan berasap nafasnya nggih Pak, tapi ya, sudah. Ya selamat pagi juga sahabat UNW, masyarakat umum. Ini sudah lama-lama hangat ini Pak, tapi tadi awal-awal megang ini dulu. Ya, kita minum dulu aja. Oke, boleh. Saya ada susu jahe ini. Saya ada teh hangat Pak. Langsung Ya ini. turun langsung ini Pak. Ya, kenikmatan tersendiri kalau kita berbicara tentang minum segelas air hangat di gunung ya. Berarti view atau lokasi minum pun berpengaruh nih Pak. Ah, keren. Ya seperti inilah kita nikmati ya. Mungkin itu nih Pak salah satu alasan kenapa Bapak tuh sering sekali ke gunung dan beberapa kali mengajak teman-teman entah dari tenaga pendidikan, kemahasiswaan dan teman-teman mahasiswa mungkin Pak. Ya kalau hobi mendaki gunung sih sudah dari muda ya. Saya mengawali sejak mahasiswa sekitar semester 2. Ya awal-awal dulu emang agak gimana ya, berat, kapok waktu di atas kapok. Tapi setelah itu balik, sehingga ya jadi salah satu hobi yang saya jalani untuk saat ini, yaitu naik gunung. Waktu di awal-awal Bapak mendaki itu apakah mempelajari, kan butuh banyak teknik ya Pak, kan kita ada di Medan yang baru dan sebagainya, mungkin tempat yang belum pernah kita kunjungi juga, itu Bapak mempelajarinya secara otodidak atau tergabung di mungkin semacam, kalau yang kita kenal sekarang tuh semacam organisasi pencinta alam gitu Pak? Dulu pernah saya bergabung waktu saya di kuliah sarjana, pernah bergabung di salah satu organisasi mahasiswa pencinta alam terkenal di Indonesia tuh ya. Nggak selesai. Ya itu sampai itu seleksinya selama setahun. Nah, kemudian saya sudah mengikuti untuk tahap 1-2, hanya tinggal 3-nya. Waktu itu terkendala karena saya kuliah sambil bekerja, sedangkan untuk seleksi tahap ketiga itu harus membutuhkan waktu 2 minggu. Nah tidak mungkin waktu itu, jadi saya harus memilih mau bekerja, terus bekerja atau menyelesaikan pendidikan. Ya, karena prioritas pada saat itu adalah pekerjaan untuk menyelesaikan perkuliahan, ya akhirnya diputuskan untuk tetap bekerja, tidak ikut seleksi yang terakhir. Tapi ilmu-ilmunya dapat. Tapi gini Mbak Adin, orang kan berpikir ya kalau naik gunung itu ada beberapa gunung yang lebih ekstrim, lebih berbahaya gitu ya. Tapi menurut saya enggak. Ya, setiap gunung itu ada tantangannya sendiri, ada ibroh atau ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan masing-masing. Termasuk di Gunung Prau ini ya, indahnya luar biasa. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya, durasi perjalanan juga pendek, tapi keren view-nya ya, dan senang ya, ini sahabat UNW, jadi bukan hanya kami saja yang ada di Gunung Prau ini ya, kita ngajak sahabat-sahabat bagian kemahasiswaan ya, ada banyak ya, tapi memang tidak terlibat di podcast ini ya. Oke Pak, itu kenapa sih Pak Bapak lebih condong, kan banyak sekali opsi karena mungkin mempertimbangkan hari libur Pak, kenapa Bapak cenderung mengajak teman-teman kemahasiswaan ini ke gunung ketimbang memilih mungkin objek wisata yang lain atau tempat wisata yang lain mungkin Pak? Iya, ini ada mungkin salah satu kaitannya adalah terkait dengan visi dari Universitas Ngudi Waluyo ya. Visi Universitas Ngudi Waluyo adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, berbudaya sehat dan bereputasi internasional. Ini adalah salah satu ejawantah dari visi. Kita menunjukkan bahwa bagian kemahasiswaan itu orangnya sehat-sehat. Tidak mungkin orang tidak sehat bisa sampai di posisi seperti ini. Satu itu ya, dan selalu menjadi kata kunci utama. Sehat itu akan membuat kita bisa menjadi lebih unggul, termasuk kita adalah orang yang unggul nih yang sudah sampai di Gunung Prau ini Mbak Rin. Ya. Berarti banyak sekali trek yang mungkin bagi beberapa orang first time gitu Pak, pertama kalinya. Betul, ini sebagian besar tadi yang ikut adalah baru pertama kali naik dan luar biasa bisa sampai di sini. Berarti satu pasti sehat
ya pasti sehat. Kemudian dari modal sehat itu kita bisa unggul. Dan saya yakin kalau banyak aktivitas-aktivitas seperti ini bisa dijalankan terus, visi kita bisa semakin kuat. Kalau selain teman-teman kewaspadaan Pak, yang mungkin akan suatu saat mungkin akan Bapak ajak terlibat untuk Tadi mungkin suruh pegang nggak aktivitas mau. semacam ini, teman-teman mahasiswa memungkinkan tidak Pak kira-kira? Ya sangat memungkinkan, apalagi di Universitas Ngudi Waluyo itu kita punya salah satu unit kemahasiswaan ya, mahasiswa pencinta alam namanya juga, namanya Jelata, Jejak Alam Terbuka. Jadi mereka yang memang sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas alam terbuka seperti ini. Tapi di luar itu juga mahasiswanya banyak. Ya, setahu saya beberapa kali mahasiswa juga sudah melakukan kegiatan serupa. Ya ini bukan kegiatan inti, namun ini kegiatan bisa sebagai penunjang aktivitas berbudaya sehat yang kita gunakan. Untuk teman-teman Jelata ini Pak, setahu Bapak, apakah kemarin sudah pernah atau mungkin ada rencana mungkin Pak untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin sevisi dengan kita, yang mungkin dinas yang terkait atau bagaimana? Untuk Setahu saya untuk di program kerja yang kemarin sudah saya tanda tangan itu di tahun 2025 itu, kalau satu programnya bukan hanya kegiatan yang sifatnya eksplorasi seperti ini, ya mendaki gunung dan yang lain, tapi ada kegiatan-kegiatan peduli lingkungan yang juga kuat, bahkan peduli tentang sosial kemasyarakatan, tentang kedaruratan, kebencanaan, itu ada di programnya mereka. Kira-kira di luar itu Bapak, adakah yang bisa selain mendaki gunung, refreshing, kemudian kita mendapatkan banyak sekali pelajaran ketika belajar di sini. Kita juga salah satu wujud ejawantah dari visi misi Universitas Ngudi Waluyo. Adakah hal lain yang bisa teman-teman mungkin besti-besti UNWS, sahabat-sahabat UNO yang bisa membuat saya tertarik nih untuk terlibat kegiatan serupa begitu Pak? Iya betul. Kegiatannya banyak sebetulnya. Kita punya 16 UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang bisa menampung berbagai macam potensi pengembangan dari mahasiswa itu sendiri, dari mulai bidang seni, bidang olahraga, bidang minat bakat, ya kemudian bidang ilmiah tentunya yang menguatkan akademiknya mahasiswa, dan kegiatan-kegiatan lain termasuk kewirausahaan, Mbak Marin. Jadi nanti untuk sahabat-sahabat ONW khususnya mahasiswa ya jangan ragu ikut terlibat dalam pengembangan diri dengan berbagai macam program ya. Kita sudah ada programnya, bahkan ya kalau untuk kita berbicara tentang reputasi UNW tentang kegiatan kemahasiswaan ini juga sudah sangat bagus Mbak Adin, bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga nasional. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita sudah banyak prestasi-prestasi tingkat internasionalnya. Dan itu rata-rata berawal dari mereka terlibat di UKM begitu nih Pak? Ya betul. Jadi kegiatan-kegiatan terlibat mereka pengembangan diri, ngasahnya, mengasah potensinya itu, lalu kegiatan UKM dan kegiatan organisasi kemahasiswaan lain, termasuk di Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa ataupun himpunan mahasiswa. Boleh dibocorin nggak Pak, yang prestasi yang deket-deket ini diraih teman-teman UNW? Apa tuh Pak? Sebetulnya banyak banget ya, banyak banget. Tapi yang saya ingat gitu ya, salah satu yang prestasi prestisius yang didapatkan adalah pada saat persaingan di tingkat nasional, itu tidak membedakan perguruan tingginya Mbak Adin. Ya, itu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi se-Indonesia berkompetisi ya pada ajang tersebut, yaitu ajang pengembangan kapasitas organisasi kemahasiswaan di tahun 2024 kemarin. Dan kerennya kita memperoleh satu juara terbaik tingkat nasional. Ini merinding lagi saya dulu. Pasti memorable sekali itu ya Pak. Bapak pasti terlibat di sana secara langsung, hadir di sana. Saya hadir di sana langsung gitu ya. Nah itu kita menunjukkan bahwa di kelas perguruan tinggi dimanapun di Indonesia kita bisa bersaing. Kita bisa mengalahkan perguruan tinggi besar untuk memperoleh yang terbaik atau juara satu. Itu keren. Prestasi internasional banyak. Untuk beberapa cabang olahraga itu kita sudah atletnya adalah atlet internasional ya, atlet para layang, football ya, kemudian atletik itu adalah olahraga yang kita andalkan. Keren sekali.
Tuh Besti, teman-teman sahabat UNW, ternyata kita berawal dari aktif di kegiatan perkuliahan yang mungkin capek sekali sampai sore hari atau sampai siang hari. Di luar itu kita bisa menyalurkan hobi dengan terlibat di UKM. Berangkat dari UKM kita bisa dapat banyak sekali prestasi dari UKM manapun yang kita minati, misalnya dari bidang seni, bidang kewirausahaan, atau ilmiah atau yang lain, atau mungkin jelata tadi nih Pak ya. Betul, tergabung di UKM Jelata untuk menyalurkan hobi kita yang mungkin belum pernah naik gunung, jadi bisa menguasai banyak sekali teknik naik gunung, bisa naik ke banyak gunung di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain. Saya mau tambahkan Mbak Aris, kaitannya dengan pergunungan. Aduh, asik ini mesti. Wah, Apa tuh Pak? di belakang kita itu ada 4 gunung yang terlihat ya. Ada Sindoro, Sumbing, kemudian ada Merbabu, Merapi, betul nggak ya? Betul ya? Ya, ada Ungaran juga biasanya terlihat, tapi ini karena posisi view-nya memang belum yang terbaik. Ya, kadang-kadang gunung kebanggaan kita yang ada di Ungaran itu terlihat. Saya menangkap bukan menangkap ya, mempelajari satu filosofi penting pada saat kita naik gunung. Naik gunung itu sama dengan kehidupan kita mencapai sebuah prestasi. Kita anggaplah puncak adalah sebuah target yang akan kita capai ya, Mbak Rindia. Nah, dengan menaik gunung itu kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Satu, sasaran kita sudah harus jelas. Sasarannya, oke, sasaran saya adalah sampai di puncak. Untuk mencapai sasaran tersebut, saya harus menyiapkan segalanya. Ya, dari mulai persiapan fisik, persiapan mental, ya, untuk menjadi juara, ya, untuk menjadi unggul sesuai dengan visi kita, itu nggak mungkin kalau tidak menyiapkan fisik, mental untuk menjadi seorang juara. Ya, pasti satu itu. Kemudian dalam prosesnya itu tidak mudah. Marin sendiri merasakan ya. Saya merasakan Bapak, ini first time untuk saya naik gunung dan lumayan. Ya itu kan keren sekali gitu ya. Persiapan yang sudah kita lakukan, logistik yang sudah kita siapkan, itu harus kita atur. Energi nggak boleh semua hangat di depan, ya. Terlalu menggebu-gebu nggak boleh ya Pak ya? Terlalu menggebu-gebu mencapai prestasi, gitu ya. Tapi energinya habis pada saat sudah menjelang finish, seperti itu. Jadi mekanisme pengontrolan diri selama proses pencapaian target tersebut itu menjadi penting. Jadi mungkin itu yang membuat saya itu selalu suka naik gunung. Ada filosofi yang memang menurut saya penting sekali ya untuk pencapaian prestasi. Walaupun mungkin kalau teman-teman ya sahabat-sahabat UNW mahasiswa yang lain tentunya untuk mencapai prestasi, untuk menjadi mahasiswa terbaik, mahasiswa unggul, ya tidak harus dengan naik gunung ya. Tapi filosofi itu bisa diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Pokoknya visinya harus jelas, gitu ya. Kemudian kita harus menyiapkan diri untuk berkompetisi dengan orang-orang lain untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Di luar itu Pak, karena saya juga kebetulan menghadapi anak-anak yang terlibat di UKM. Di awal-awal itu kaitan tadi dengan semangat yang terlalu menggebu Pak. Di awal itu kan anak-anak ditarik untuk masuk ke UKM yang tersedia di UNW itu melalui Expo begitu nih Pak. Anak-anak tuh masih bimbang atau mereka punya banyak sekali minat, hobi dan sebagainya. Aku pengen ikut UKM A, tapi ketika bergeser lagi, UKM B menarik nih. Terus ternyata ketika di akhir Expo mereka mendaftar di mungkin lebih dari 2 UKM. Ketika UKM sudah berjalan kegiatannya, ini yang mungkin sering kali teman-teman alami juga, berbenturan waktu latihan Bapak. Jadi ada salah satu atau mungkin salah 2 UKM kegiatan yang bertabrakan itu yang harus dikorbankan. Nggak berangkat ini dulu, aku mau berangkat yang ini. Tapi untuk proses jangka panjangnya itu ternyata kurang baik. Gitu. Iya, ada tips memang nggak sih Pak? Ya sering sih kita hadapi. Ya seperti itu. Eksplorasi boleh, tapi eksplorasi itu adalah langkah awal. Tapi langkah berikutnya ya harus kita putuskan untuk pengembangan diri, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Memang kita harus fokus. Fokus itu bukan berarti membatasi hanya satu kegiatan ya Mbak Dina. Bisa saja, oke, saya fokus dari 5 yang sudah saya eksplorasi untuk kegiatan pengembangan diri, yang saya pilih adalah hanya 2 atau 3 kegiatan. Tapi perlu juga ada keseimbangan Mbak Rin. Kegiatan kemahasiswaan dibuat untuk mendukung pembentukan satu pribadi mahasiswa yang utuh. Ya, jadi dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi, mahasiswa itu bukan hanya dibekali dengan
ilmu pengetahuan sesuai dengan prodinya masing-masing. Mereka juga harus dibekali dengan keterampilan kehidupan, ya, karena memang kita sadari sebagai seorang pendidik bahwa tantangan yang mereka hadapi di dunia nyata itu jauh lebih besar. Jadi memang harus dikuatkan dengan berbagai macam kegiatan non akademik atau penunjang akademik seperti kemahasiswaan. Sehingga memang kebijakan Universitas Ngudi Waluyo dengan keluarnya SK Rektor terkait dengan pengakuan prestasi non akademik, prestasi bidang kemahasiswaan bisa diakui sebagai kegiatan capaian akademik, itu menjadi sangat penting. Itu termasuk salah satu yang langkah untuk menyeimbangkan terjadinya keterpaduan ya antara hard skill dan soft skill. Berarti kalau ada mahasiswa yang diaktif di salah satu kegiatan, kemudian kegiatan tersebut mengadakan kompetisi atau lomba, kemudian dia bisa melaju sampai tingkat nasional misalnya, itu bisa semacam ada sistem rekognisi begitu Pak? Betul. Sekali berarti tidak mungkin dia meninggalkan kuliah, mungkin beberapa kali harus meninggalkan kuliah ya Pak, untuk latihan, untuk mungkin kompetisi di awal, seleksi dan sebagainya. Tapi kalau dia fokus di sana, kemudian bisa melaju di tingkat nasional misalnya, kampus sangat support nggak Pak berarti dengan kegiatan tersebut? Pasti. Dan itu bukan hanya wacana ya Mbak Rin ya. Sudah berjalan di 1 tahun terakhir ini. Banyak mahasiswa yang lulus sarjananya atau lulus masa kuliahnya, ya itu tugas akhirnya tidak menyusun skripsi seperti yang jadi momok ya. Sangat lumayan berat ya, untuk gitu ya. saya, Pak. Gitu. Jadi berdasarkan prestasi yang mereka peroleh, tapi prestasi memang ya prestasi yang harus diakui, yang bisa direkognisi ya. Nah itu mereka bisa diakui. Seperti kalau umpamanya memperoleh medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau Pekan Olahraga Nasional, itu kita nggak ragu untuk mengakui bahwa mahasiswa ini pasti unggul. Untuk mencapai target itu, mereka sudah mengorbankan banyak hal, sudah melakukan berbagai macam upaya. Dan itu sebetulnya yang diharapkan mahasiswa-mahasiswa seperti itulah. Bukan hanya di bidang olahraga, di bidang yang lain pun sama. Termasuk kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan hibah kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian. Ya, kemudian mereka bisa memperoleh prestasi sampai tingkat level nasional. Kenapa tidak diakui mereka itu? Untuk mencapai tahapan itu luar biasa apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi pembelajarannya itu menjadi penting. Bahkan saya punya keyakinan mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu adalah mahasiswa spesial yang nanti bekal hidup di masa depannya itu jauh lebih banyak, lengkap dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang hanya fokus pada kegiatan akademik ya. Jadi semua mahasiswa termasuk masyarakat yang menonton podcast ini ya. Jadi kalau nanti jadi mahasiswa ya, jangan hanya fokus pada pembelajaran sesuai dengan program studinya masing-masing. Pengembangan diri sekali lagi itu menjadi penting ya. Mahasiswa atau calon mahasiswa itu ya akan menghadapi periode kehidupan yang tentu berbeda dengan kondisi sekarang ya Pak. 4 tahun atau 3,5 tahun akan datang baru mereka hadapi, dan itu harus disiapkan dengan baik dengan beragam model pembelajaran. Terima kasih sekali Pak Moko, sharingnya sangat menarik. Semoga menginspirasi teman-teman mahasiswa, sahabat UNU juga, mungkin teman-teman yang menyimak podcast ini. Terima kasih sahabat UNU ya, teman-teman sudah berkenan menyimak podcast kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.